warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk peserta didik kelas 10 Multimedia 1, 10 Multimedia 2, 10 Multimedia 3, 10 Multimedia 4, 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 1, dan 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 2. Berjumpa lagi dengan saya Anissa Uswahal Imam atau biasa disebut Bu Uswah ya di SMK Negeri 1 Karanganyar. Video ini adalah video tentang materi yang pertama pembelajaran kelas 10 ya, bahasa Indonesia. Materi yang pertama adalah teks laporan hasil observasi atau kalian bisa menyingkatnya menjadi teks LHO ya. Perlu kalian ingat materi pertama adalah teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi ini di video kali ini saya akan menyampaikan 2 KD, 1 KD pengetahuan dan 1 KD keterampilan. KD pengetahuannya adalah 3.1 ya. Kalau angka 3 itu untuk menunjukkan KD pengetahuan atau kompetensi dasar pengetahuan. Kemudian angka 4 itu menunjukkan KD keterampilan atau kompetensi dasar keterampilan. Nah, KD 3.1 yaitu memahami laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Jadi kalian di sini memahami apa itu laporan hasil observasi. Nanti akan saya berikan link materinya atau link wacana-wacana dari contoh teks laporan hasil observasi ya. KD yang kedua yaitu KD 4.1 atau KD keterampilan. KD ini tentang menyajikan isi teks atau intisari laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis ya. Jadi KD pengetahuannya kalian hanya memahami, kalian baru memahami dulu apa itu teks laporan hasil observasi, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana isinya, bagaimana sistematikanya begitu atau strukturnya. Kemudian yang kedua, menyajikan isi teks. Jadi kalian dari teks yang sudah saya bagikan di link materi, kalian hanya menuliskan intisarinya saja. Intisari itu sama saja dengan isi pokok dari teks tersebut. Materi teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu pengertian teks laporan hasil observasi. Perlu kalian ingat, observasi itu apa? Observasi adalah pengamatan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Itu observasi. Nah, kalau teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi tentang laporan dari hasil pengamatan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Itu pengertian dari teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-cirinya ada yang pertama faktual. Apa itu faktual? Faktual itu berisi tentang fakta atau peristiwa yang penting. Jadi di lingkungan kalian atau di sekitar kalian ada informasi-informasi yang penting, itu bisa dijadikan sebagai teks laporan hasil observasi. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua yaitu disusun secara sistematis ya, sesuai dengan struktur. Maksudnya sistematis, apa itu sistematis? Sistematis itu berurutan. Jadi ada yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Jadi ada strukturnya. Ketika kalian membaca ataupun menyusun teks laporan hasil observasi itu harus berurutan atau secara sistematis. Begitu ya. Yang ketiga ada kalimat yang efektif. Kalimat efektif itu minimal di dalam satu kalimat terdapat subjek. Satu subjek dan satu predikat, itu minimal. Kemudian kalian tanya, Bu, kalau hanya subjek saja, itu tidak bisa kita namakan sebagai kalimat yang efektif karena dia tidak memiliki predikat. Kemudian, Bu, kalau predikat saja bagaimana? Kalaupun predikat saja itu juga bukan kalimat yang efektif karena dia tidak memiliki subjek. Jadi satu kalimat minimal sekali itu harus memiliki subjek dan predikat. Satu subjek, satu predikat ya. Kalau memiliki subjek,
tapi dia memiliki objek, itu juga tidak kita namakan kalimat yang efektif. Contoh kalimat yang efektif, saya duduk, itu kalimat efektif karena saya kedudukannya sebagai subjek, kemudian duduk kedudukannya sebagai predikat. Di dalam kalimat itu ada subjek, ada predikat. Jadi kita sebutnya sebagai kalimat yang efektif. Kemudian contoh lain, siapa tanda tanya, ya, itu kalimat tanya, hanya satu. Itu siapa kedudukannya sebagai subjek, itu bukan kalimat yang efektif karena dia tidak memiliki predikat. Betul sekali, gitu ya, bisa dipahami. Kemudian ciri-ciri yang keempat, ciri-ciri yang keempat adalah datanya akurat. Maksudnya datanya akurat itu data di pengamatan kalian menyebutkan angkanya itu benar. Contoh, pada tanggal 20 Juli 2019 terdapat bencana banjir. Jadi ada waktu pastinya, kapan? 20 Juli 2019. Begitu ya, itu data yang akurat. Itu bisa dipertanggungjawabkan begitu. Itu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki 3 struktur, ya, memiliki 3 struktur. Struktur yang pertama adalah definisi umum atau biasa kalian sebut sebagai pernyataan umum. Isinya apa definisi umum? Definisi umum ini berisi tentang penggambaran secara umum dari objek atau berisi secara keseluruhan teks. Jadi inti teks itu apa sudah diberitahukan di definisi umum, gitu ya. Kemudian struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi tentang rincian dari objek yang sudah kalian amati yang disampaikan di definisi umum. Itu deskripsi bagian. Contoh, misalkan harimau. Harimau memiliki taring. Itu adalah deskripsi bagian. Harimau beranak, itu juga deskripsi bagian. Jadi bagian-bagian dari harimau itu namanya deskripsi bagian. Kemudian struktur yang terakhir atau yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Jadi di situ menjelaskan berbagai manfaat dari yang objek yang dijelaskan pada definisi umum, gitu ya. Jadi baik manfaat atau berisi solusi juga bisa, berisi saran juga bisa, itu masuknya nama strukturnya adalah deskripsi manfaat. Jadi perlu diingat struktur teks LHO atau teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama tadi apa? Definisi umum, ya, atau pernyataan umum. Yang kedua deskripsi bagian. Yang ketiga deskripsi manfaat, rincian manfaatnya apa saja, begitu. Untuk pertemuan kali ini saya sampaikan materinya sampai struktur terlebih dahulu. Jadi kalian harus memahami apa itu teks laporan hasil observasi, bagaimana ciri-cirinya, kemudian sistematika atau strukturnya itu apa saja. Ya, apabila ada pertanyaan atau apapun silakan ditanyakan di grup WhatsApp atau bisa ditanyakan secara pribadi apabila kalian benar-benar bingung, ya. Tapi kalau bisa tanyakan melalui grup WhatsApp saja, ya. Nomornya sudah saya berikan di video yang pertama. Jadi kalian bisa mencatat video nomor saya di video tersebut. Demikian pertemuan kita kali ini. Saya Bu Uswah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.